Jangan disalahpahami nanti ketika Allah katakan walaqad karramna bani Adam, kami sudah muliakan anak Adam. Memang anak Adamnya mulia, taiknya tetap najis. Jadi ada ain najis, misalkan kotoran kucing, kotoran cicak segala macam, ya kita hapus, kita hilangkan, kita angkat ain najisnya dengan kain dan semacamnya atau dengan tisu, kemudian siram dengan air, lap sekali lagi. Nah, itu namanya sudah suci. Kalau untuk produk olahan kaleng segala macam, bapak-bapak ibu-ibu cukup lihat saja label halal dari MUI. Kalau ada label halal dari MUI, sudah, tenang sajalah. Melepuh di dalamnya ada air. Dikecean paluahnya di dalam. Dikecean darah, hanya ndak warna darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, lanjutkan kajian kita masih membahas fikih taharah bersuci. Jadi kemarin kita sudah bahas najis menengah, mutawassithah. Jadi kalau yang keluar dari manusia itu ada darah, nanah, muntah, buang air besar, buang air kecil. 5. Darah, nanah, muntah, buang air besar, buang air kecil. Muntah kenapa masuk najis menengah? Karena sudah masuk ke dalam organ pencernaan yang besar, yaitu lambung. Kita sampaikan kemarin kalau bapak ibu mandabi ayam, ada lambung ayam dibuka. Isi lambung ayam itu busuk atau tidak? Ayo busuk. Ya, itu sudah mulai pencernaan besar di lambung. Maka itu najis yang dari manusia. Nah, pembahasan lanjut barangkali tentang najis dari manusia ini, air yang ada di dalam malatua. Apa bahasa Indonesianya malatua? Malatua itu melepuh Melepuh di dalamnya ada air. Dikecean paluahnya di dalam. Dikecean darah hanya ndak warna darah. Ya. Ada yang seperti itu ya, melepuh, bengkak, di dalamnya ada cairan. Nah, cairan yang di dalam itu bagaimana? Apakah najis atau tidak? Ada tafsil kalau dari guru kami. Kalau misalkan jernih, tidak berbau, tidak beraroma, tidak berwarna, jernih saja nyo, tidak ada babaun, maka hukumnya sama seperti keringat. Sama seperti keringat. Tapi kalau berwarna, maka hukumnya sama seperti nanah. Maka hukumnya sama seperti nanah. Ada salah satu guru kami menyampaikan demikian. Tapi kalau ambo pribadi, kalau saya pribadi ambil pendapat mu'tamad bahwa semua yang berasal dari dalam, ya termasuk yang ada di dalam luka melepuh tadi, itu hukumnya sama seperti hukum darah. Atau contoh lain, tausuh tangan awak, darah tidak mengalir, tapi marangi saja putih-putih keluar. Contohnya yang seperti itu. Darah putih saja yang keluar, plasma saja yang keluar, bening saja yang keluar. Itu hukumnya hukum darah. Hukumnya hukum darah. Aslinya itu najis, tapi dimaafkan kalau tidak mengalir. Tapi dimaafkan kalau tidak mengalir. Nah, itu tentang najis-najis yang berasal dari manusia. Tambahannya apa lagi? Tambahannya khamar, kemudian bangkai, kemudian bagian tubuh hewan yang dipotong ketika hewan itu hidup. Ya, kaki ayam dipotong ketika ayam itu hidup, kaki kambing dipotong ketika kambing itu hidup, tidak boleh.
Satu lagi yang kita temukan dalam fikih manhaji, tapi nak kita temukan dalam Muqaddimah Hadramiyah contohnya, adalah susu hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Susu harimau. Kok ada orang menjual boleh bagak minum susu harimau kubu, tidak najis. Susu beruang, susu beruang haram. Susu beruang bana kayo. Itu susu Jawi. Ya. Mereknya beruang. Ya, susunya susu Jawi. Iklannya Nago. Itu susu paling ganji itu ya. Iklannya naga, susunya sapi, gambarnya beruang. Halal. Kalau untuk produk olahan kaleng segala macam, bapak-bapak ibu-ibu cukup lihat saja label halal dari MUI. Kalau ada label halal dari MUI, sudah, tenang sajalah. Ustadz, ini ada kemungkinan najis enggak Ustadz? Ada kemungkinan babi enggak Ustadz? Padahal sudah ada label halalnya. Kemungkinan-kemungkinan itu sebagaimana kita sampaikan di awal kaji, jangan dijadikan pertimbangan, nanti was-was. Ya, kita contohkan kemarin karpet masjid ini ada kemungkinan enggak anak-anak sudah pijak-pijak pipis di luar, dipijaknya ke karpet. Ada kemungkinan. Tapi kemungkinan seperti itu jangan dijadikan pertimbangan. Kalau dijadikan pertimbangan enggak jadi kita beribadah. Enggak jadi kita beribadah. Tinggi was-was ibu-ibu talua di rumah lah berasiah. Nggak do bake ayamnya do. Itu kan boleh dibuka langsung. Ya. Dicuci lo sadonya dulu ya. Was-was. Bagus dicuci enggak masalah kalau ingin. Tapi telur yang tidak ada bekas-bekas kotoran ayam di situ maka hukumnya suci. Maka hukumnya suci ya. Kulit telurnya bukan suci juga. Jadi itu najis-najis yang menengah. Cara membersihkannya tergantung. Karena najis menengah ini ya, nanti kita bahas juga najis-najis yang dimaafkan ya. Karena najis menengah itu ada dua. Ada najis namanya najis aini. Ada najis namanya najis hukmi. Ini jangan beko dulu ibu nama ibu aini najis nama bu enggak. Aini itu maksudnya barang najisnya ada. Barang najisnya ada, contohnya tangan kita kena tai cicak. Masih ada tai cicaknya di situ. Ada tai kucing, masih ada tai kucingnya di situ. Itu namanya najis aini, barangnya ada. Ada kalanya najis itu najis hukmi. Contohnya apa? Ada air kencing menetes ke tangan kita. Netes, satu tetes saja ke tangan kita. Kemudian kering. Warna najisnya tidak ada, bau najisnya tidak ada, sudah hilang, tidak ada barangnya lagi. Tapi tetap masih ada hukum najis di situ. Tetap harus dibasuh. Maka untuk najis hukmi yang barang najisnya tidak ada, tapi hukum najisnya ada, cukup dibasuh sekali. Tapi kalau untuk najis aini harus dibasuh sampai ain najisnya hilang, sampai barang najisnya hilang, baru dianggap suci. Nah, kemudian cara membersihkan kotoran kucing misalkan ada di lantai. Nah, ini kita sampaikan. Ustadz, kucing terciri di lantai rumah, Wak. Ya, kucing buang air besar. Nya di lantai rumah, Wak. Baca rumah barasiahnya. Nah, caranya gini saja. Ini misalkan kotoran kucing. Ya, ini kotoran kucing di lantai rumah. Di lantai rumah. Ambil tisu atau kain atau apapun itu, ambil kotoran kucing. Biar kotoran kucing. Kemudian lap dengan kain kering saja, lap dengan kain kering. Ketika barang najis atau tai kucing ini hilang, maka lantai kita berubah. Yang statusnya kena najis aini menjadi najis hukmi. Yang tadinya najis aini ada kotoran kucing, ketika kita hapus kotoran kucing tadi, ain najisnya atau barang najisnya hilang.
Yang tersisa apa? Tinggal hukum najisnya. Hukum najisnya masih ada. Kita sholat langsung di atas ini tidak sah. Lalu bagaimana caranya? Caranya siram saja air. Siram air sedikit. Lap sekali lagi. Sudah cukup. Jadi tidak perlu kita siram kemudian mengalir harus sampai ke pintu Ustaz Maili. Tidak perlu. Siram saja di sini dah. Lap. Ya, itu namanya sudah membasuh. Najis hukmi, cukup seperti itu saja. Jadi ada ain najis, misalkan kotoran kucing, kotoran cicak, segala macam, ya kita hapus, kita hilangkan, kita angkat ain najisnya dengan kain dan semacamnya, atau dengan tisu, kemudian siram dengan air, lap sekali lagi. Nah itu namanya sudah suci, sudah terangkat ain dan hukum najisnya. Kemudian perlu juga kita tegaskan sekali lagi bahwa najis hanya bisa hilang jika dibasuh dengan air. Ya, pakai celing enggak? Ya celing enggak? Ya, lantai rumah awak, lantai apa? Meja makan kita misalkan kena muntah. Kena muntah. Kemudian setelah kita lap muntah tadi, kita semprot pakai celing. Kita lap lagi. Baunya enggak ada, Ustaz. Muntahnya dah hilang, Ustaz. Tidak ada lagi bekas najis. Bahkan kalaupun dilihat di mikroskop, mungkin tidak ada partikel najis lagi di atas meja tuh. Walaupun demikian, walaupun barang najisnya sudah hilang, tapi hukum najisnya masih ada. Kenapa? Karena hukum najis baru bisa terangkat, baru bisa hilang, kalau tempat yang ternajis tadi dibasuh dengan air. Maka sekali lagi kita katakan bahwa najis hanya bisa hilang kalau dibasuh dengan air. Tidak laku celing. Celing itu untuk pengharum, bukan untuk mengangkat najis. Ya, untuk mensterilkan jadi, untuk menyucikan tidak. Untuk menyucikan harus pakai air. Nah, malam ini kita masuk pembahasan najis yang dimaafkan. Oh ya, satu lagi. Najis hanya berpindah kalau basah. Najis hanya berpindah kalau basah. Di atas karpet kita misalkan ada kotoran cicak. Bagaimana kotoran cicaknya? Kotoran cicaknya kering, bule, utuh, ganti saja. Ya, ganti saja. Tapi di atas karpet kita kotoran cicaknya encer, gaca. Bahasa Indonesianya itu. Gacar ya. Gaca. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Ambil tisu lap. Ambil tisu lap. Masih ada sisanya. Gosok seketik. Gosok seketik. Ya, gosok seketik kok jugunda jua. Hilang bekasnya, siram sekali lagi. Siram terakhir itu untuk apa? Untuk menghilangkan hukum najis. Sedangkan kita menghilangkan ain tadi, itu menghilangkan ain saja. Kita gosok segala macam itu namanya menghilangkan barang najis atau ain najis. Ain itu artinya banyak ya, dalam bahasa Arab ain itu artinya banyak. Kalau dalam fikih ain dalam muamalah berbeda lagi dengan masalah taharah. Kalau dalam taharah ain itu artinya barang nyata yang tampak. Barang nyata yang tampak ain namanya. Maka ainnya kita hilangkan dulu baru kemudian kita basuh terakhir untuk menghilangkan hukum najis. Ustadz, anak saya di atas kasur ngompol, Ustadz. Basah kasur tadi karena ompol anak saya. Bagaimana Ustaz? Apakah perlu disucikan? Anda keringkan saja, kemudian alih dengan spray. Lah jadi itu. Kenapa tidak perlu dicuci? Karena kasur tidak akan kita pakai untuk sholat. Ya, yang akan ragu kita basuh, cuci segala macam itu apa? Yang akan kita pakai sholat, yang akan kita bawa sholat, yang akan kita makan. Nah, hal-hal itu ya perlu kita jaga dari najis. Tapi kalau seperti kasur, enggak. Bahkan kalau misalkan kita mau kaji lagi, misalkan lantai kita itu bernajis. Lantai kita itu bernajis. Kita kasih karpet dan karpetnya suci. Boleh kita sholat di atas karpet. Kenapa? Karena kita sholat saat itu di atas karpet, bukan di atas lantai. Contoh lain apa? Kita punya halaman rumah, dan halaman rumah ini kita kasih pupuk kandang. Contoh, kita kasih pupuk kandang, campuran pupuk kandang, sekam, segala macam. Di atasnya kemudian kita tanam rumput. Kita tanam rumput. Boleh langsung sholat di atas rumput? Boleh. Tapi tanahnya kan di bawah najis, Ustaz. Iya, tanahnya di bawah najis. Tapi kita sholat di atas rumput. Dengan syarat rumputnya lebat. Tidak ada nampak tanahnya.
Boleh sholat di atas rumput langsung. Karena rumput suci walaupun tanah di bawahnya bercampur dengan kotoran hewan. Nah, itu contoh-contoh ya terapan terkait najis menengah. Terkait najis menengah. Kita bahas sekarang najis-najis yang dimaafkan. Yang pertama najis yang dimaafkan adalah rasyasul baulil basit. Percikan-percikan buang air kecil yang sedikit. Percikan buang air kecil yang sedikit. Istilahnya laki-laki terutama atau perempuan pun buang air kecil kemudian ada yang memercik mengenai kaki. Kalau sedikit istilahnya tidak terasa ketika memercik ke kaki itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Kalau kata guru saya dulu percikan yang tidak tampak oleh mata itu dimaafkan. Pasti ada yang memercik ke kaki. Kalau orang buang air berdiri apalagi pasti ada yang memercik ke kaki. Tapi yang tak tampak oleh mata itu dimaafkan. Kalau dalam muqaddimah hadramnya ma la yudrikuhu tarfu, apa yang tak tampak berarti itu dimaafkan. Apa contoh yang tak tampak oleh mata? Lalat hinggap di kotoran kerbau. Sudah hinggap di kotoran kerbau, hinggap pula dia di nasi kita. Ya. Banajis nasi awak? Kalau dicek di mikroskop mungkin banajis nasi. Tapi standar kita bukan mikroskop, standar kita mata kita saja. Jangan was-was hilang. Ya. Was-was, gara-gara was-was tak jadi makan. Kemudian darah yang sedikit, nanah yang sedikit itu juga dimaafkan. Termasuk darah nyamuk. Kita sedang sholat digigit nyamuk, kata-kata pipi plak pecah, ada berdarah, itu dimaafkan. Darah yang sedikit, ya. Itu kepindiang zaman sesu. Ya kalau dulu udah kepindiang. Anak kini tidak kenal je kepindiang. Anak dahulu mengenal buang air besar keluar cacing, ya Bu. Anak kini tidak kenal lagi, tidak do. Ya itu kemajuan medis. Kemajuan medis. Kepindiang pun seperti itu. Entah dek kapu ajaib, entah dia pokoknya itulah. Hewan-hewan penghisap darah kita pukul keluar darah. Nah, itu darah sedikit dimaafkan. Termasuk darah yang ada di hewan, orang-orang yang berburu misalkan. Orang-orang berburu dapat kijang, dapat kelinci, dapat kijang kemudian dipotong kijang, dikuliti kijang, dibuka kulitnya. Ada darah yang menempel di daging, ada darah yang menempel di daging. Kalau dalam mazhab Syafi'i darah yang menempel di daging seperti itu dimaafkan. Jadi tidak harus daging tadi dicuci kembali. Tapi kalau darahnya mengalir, letak di lantai, kemudian daging tadi kita taruh di atas darah itu. Nah, itu najis, tidak dimaafkan. Ini darah yang memang ada di daging sedikit. Kalau ada orang yang pintar menguliti hewan, sudah dia sembelih hewan tadi, kemudian dia gantung hewan, dikulitinya hewan. Sehingga darah yang ada pada hewan itu memang darah alami, darah natural yang ada di situ saja. Laki-laki sekitik itu tidak masalah. Walaupun itu darah yang berada di organ dalam. Misalkan di tulang rusuk bagian dalam hewan tadi. Itu bagaimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i dimaafkan. Kalau dalam mazhab Hanafi beda. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi kalau hewan seperti yang kita sebutkan tadi ada darahnya tetap najis. Namun kalau dimasak dengan cara dibakar maka dia menjadi suci. Sebab dalam mazhab Hanafi api dapat menyucikan. Alat bersuci bukan cuma air dalam mazhab Hanafi, api juga. Nah, contohnya itu tadi. Masak, ada darahnya, bakar di atas api, hilang najisnya. Kalau dalam mazhab Hanafi. Ya, apa dalilnya api bisa menyucikan, Ustaz? Ya, api neraka bisa menyucikan dosa itu. Ya, boleh najis ya. Nah, itu najis yang dimaafkan yang kedua. Darah sedikit itu dimaafkan. Kemudian darah yang banyak juga bisa dimaafkan dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang itu darah yang banyak bisa dimaafkan kalau darah itu berasal dari badan kita sendiri. Kalau darah berasal dari badan kita sendiri dalam kondisi perang itu dimaafkan. Dan satu lagi kata Imam Bajuri, darah itu berasal dari tubuh kita sendiri dan bukan kita yang menyebabkan pendarahan.
Jadi karena sabetan lawan misalkan mengenai kita, kemudian kita berdarah, nah itu termasuk najis yang dimaafkan. Boleh sholat dengan itu, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau darah orang kafir mengenai kita, ini agak rumit juga. Ya, dibuka dulu. Makanya ketika perang itu aturan sholatnya berbeda dengan kondisi normal. Ada namanya sholat khauf ketika berperang. Nah, barangkali nanti kita mungkin belajar sholat khauf atau kita langkaui karena itulah kita tidak dalam kondisi berperang. Kita orang ada berperang, ada, kita tidak. Selanjutnya najis yang dimaafkan adalah kotoran ikan selama berada di dalam air. Ini jangan disalahpahami, Pak. Ikan itu suci, bangkai ikan itu suci. Manusia suci, mayat manusia juga suci. Tapi kotoran manusia najis. Ya. Ini ada orang yang menarik kesimpulan aneh. Anehnya bagaimana? Kotoran ikan tidak najis. Berarti boleh makan ikan dengan isi-isi perutnya. Enggak boleh, Pak. Ikan yang besar, kalau ikan rinu, jadilah. Ikan bilih pun dimaafkan. Yang masih besarnya sebesar-besar jari seperti ini, itu tidak perlu dibelah perutnya. Dimakan langsung oke. Tapi kalau ikannya lah gadang, segadang itu, 3 jari, ya, itu tidak sah lagi, tidak boleh lagi dimakan isi perutnya. Najis. Ikannya suci, betul. Kotoran ikannya najis. Sama seperti sapi kita sembelih, sapinya suci tapi kotorannya tetap najis. Ya, kotoran ikan bagaimana? Kotoran ikan suci selama berasal dari air dan keluar di air. Tapi ikan kok kadang-kadang ciri ikan misalkan kadang-kadang ciri ikan misalkan awak kumpuan enak. Sudah kumpuan awak pindahan ke akuarium cik lagi. Orang punya akuarium itu najis, tidak dimaafkan lagi. Tidak dimaafkan lagi. Nah, itu kotoran, ya, kotoran ikan. Jangan disalahpahami nanti ketika Allah katakan walaqad karramna bani Adam, kami sudah muliakan anak Adam. Memang anak Adamnya mulia, taiknya tetap najis. Ya, Ustadz, ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi menyuruh orang yang datang ke Madinah dan ditimpa demam minum kencing onta. Berarti kencing onta itu suci atau najis? Najis. Ya, jangan Pak, pergi umrah, ada paket Ustaz, paket apa Pak? Paket minum air kencing untuk, jangan ambil. Ada susunya, air kencingnya, minum adu-adu. Selama ada susu onta, maka kita minum susu onta. Kenapa yang tadi boleh minum air kencing onta Ustaz? Iya, namanya saja untuk obat. Untuk obat tuh najis boleh untuk berobat. Tapi darurat untuk qadar bi qadariha. Kalau ada hajat atau darurat untuk mengonsumsi najis berobat, itu diukur sesuai dengan kadarnya. Orang sakit tipus, ubeknya apa, Bu? Ayah cacing. Ya. Ibu saya dulu sakit tipus. Apa kata orang? Ku ubek narancak, Ustaz. Ubeknya itu Pak, ayah cacang. Ambo tadang ayah cacang. Ambo tadang ayah cacang. Babali enak. 3 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ayah cacang. Lama-lama kiranya awak dan salah danga, kiranya ayah cacang. Boleh, kalau tidak ada obat lain boleh. Atau sudah dicoba obat lain dan lama sehatnya. Contoh ya, ada obat lain sudah dicoba agak lama sehat. Nah, tapi kalau pakai barang yang najis seperti itu lebih cepat sehat, boleh. Itu hajat namanya. Kalau darurat tidak ada lagi obat lain, boleh juga. Kadang-kadang al-hajatu tanzilu manzilatat darurah. Kadang-kadang hajat kita hukumi darurat dalam beberapa kondisi. Kalau untuk obat, jadi pergi ke Makkah jangan cari air kencing onta. Ya, hati untu bali nabaan, susu onta dibeli nak masalah. Ada saya lihat video tuh orang minum air kencing onta ada. Ayo itulah orang ganji-ganji. Nah, dan kita sampaikan ya, jangan kita beragama jangan bodoh. Ada juga orang terlalu hormat pada guru atau terlalu hormat pada orang tua, dibasuhnya kaki orang tuanya, dibasuhnya kaki gurunya, dipakai untuk cuci muka. Kenapa pakai untuk cuci muka? Ambil barakah kata. Ambil barakah itu banyak caranya.
Ya, bawa air kepada guru, kasih sama guru, tolong doakan air. Nah, itu barakah. Nah, ini kaki guru dicuci, kaki guru entah kaki guru basimu kan. Ya, cara ambil barakah itu banyak. Hadir di majelis ilmu itu namanya mengambil barakah. Itu barakah. Barakah itu lebih besar, barakah ilmu, barakah gurunya dapat, barakah ilmunya dapat. Ini orang hadir majelis ilmu enggak mencuci kaki guru capek, apa pakai untuk minum segala macam. Itu enggak syirik, memang enggak syirik, tapi itu bodoh. Ya. Banyak cara untuk memuliakan ulama, banyak cara untuk mengambil keberkahan ulama dan keberkahan ilmu. Nah, pakailah cara-cara yang baik. Pakai cara-cara yang baik. Lanjut. Najis yang dimaafkan adalah kalau di Arab asap yang dihasilkan dari kotoran hewan yang dikeringkan. Bagi kita di Indonesia banyak kayu bakar sehingga untuk masak kita pakai kayu. Tapi bagi orang Arab yang tidak ada kayu-kayuan di situ untuk masak, maka mereka memakai kotoran ternak yang dikeringkan. Ciri Jawi itu kan ada serat-seratnya ibu yo. Nah, dipinyak-pinyakkan, dibuat gepeng kotoran sapi tadi, kotoran onta tadi, kemudian dijemur, dikeringkan. Setelah dikeringkan, dijadikan itu sebagai bahan bakar untuk masak. Idui api denyo, idui. Boleh tuh Ustaz? Boleh. Sebab apa? Kita tidak makan kotorannya, yang kita makan apa? Ah, yang dimasak dengan itu. Ada bau-bau neeknya Ustaz. Wallahu alam itu. Boleh. Ya. Dimaafkan. Asapnya kan hitam tuh. Ya, agak hitam lo kue dek itu Ustaz. Ayo dimaafkan. Contoh lain apa lagi? Ini karena memang kebutuhan orang Arab. Orang Arab kalau ingin membuat tembikar, ingin membuat gelas dari tanah liat di situ tidak ada. Kalau kita di sini ada bambu segala macam aman. Kalau orang Arab bambu tidak ada, tembikar pun susah, tanah liat tidak ada. Bagaimana cara membuat tembikar di Arab? Cara membuat tembikar di Arab itu diambil tanah, kemudian pakai talua. Itu nan maha, pakai talua. Ya, dicampur tanah itu dengan telur supaya lihat. Tapi kalau untuk tembikar pakai telur maha pokoknya. Sehingga orang-orang Arab membuat tembikar itu bagaimana? Tanah yang ada di Arab itu ya dicampur dengan kotoran hewan ternak. Sehingga menjadi ya, lieknya jadinya. Dibuat itu jadi tembikar. Boleh ya Ustaz? Boleh. Di mana bolehnya? Di Arab. Ya, Pak banyak tanah supaya Pak jangan cucu bolu ke Pak. Kecil Ustaz Abid boleh ya itu loh. Asik Pak. Ya, karena ada hajat. Ada hajat untuk itu. Selanjutnya najis yang dimaafkan juga adalah hewan yang tidak berdarah. Hewan yang tidak berdarah masuk ke dalam cairan. Walaupun cairan tadi kurang dari 2 kulah. Lalat hidup itu suci, lalat mati itu najis. Kita katakan semua hewan kalau mati itu bangkai dan semua bangkai adalah najis kecuali bangkai ikan dan belalang. 2 itu saja. Hewan yang tidak najis, bangkai ikan dan bangkai belalang. Sekarang kepuyuk. Kecoa, ibu sudah masak sup 1 periuk. Kemudian masuk ke puyuak ke dalam pariwak tadi. Mati ke puyuak dalam pariwak. Ibu buang supnya, Bu. Ibu makan ke puyuaknya. Enggak. Ya. Buang ke puyuknya, makan supnya. Enggak usah dia tahu lagi. Nah, itu rahasia orang dapur. Jadi ketika ibu ngecek rahasia orang dapur itu maksudnya itu. Ya. Ketika masak boleh jadi masuk lalat segala macam ke dalam masakan kita. Kalau hewannya tidak berdarah seperti kecoa, lalat, kita minum kopi masuk lalat ke dalam kopi kita, dah campaan saja lalat. Buang saja lalatnya. Ya, tidak perlu dibuang kopi semuanya karena hadis Nabi SAW menyatakan demikian. Kalau masuk zubab, masuk lalat ke inak, ke minuman, ke cairan salah seorang di antara kalian, maka celupkan, buang.
Celupkan kemudian buang. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap satu lagi terdapat obatnya, netral. Buang saja. Ya, kalau hikmah-hikmah nanti orang kaji ini adalah tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengetahui di sayap lalat ada penyakit dan obatnya sekali. Tapi kalau fuqaha, orang-orang fikih membaca hadis tadi itu dijadikan dalil bahwa hewan yang tidak berdarah, yang kecil seperti lalat, kalau masuk ke dalam cairan, meskipun dia najis, tapi dia tidak membuat cairan tadi ternajis. Dibuang saja. Lalat, kapuyuk, samui misalkan. Ya, dibuang saja hewannya, sedangkan cairannya tetap suci. Kalau manci masuk apa? Itulah gadang. Itulah gadang. Ya, walaupun air banyak masuk najis ke dalam dan berubah sifatnya berarti kena najis. Berarti kena najis. Ya, itu perlu diperhatikan. Makanya disunahkan bagi kita sebelum tidur malam untuk menutup tempat penampungan air. Tutup tempat penampungan air supaya tidak jatuh najis ke dalam. Kan banyak najis. Jatuh cilik cacak ke dalam, jatuh manci ke dalam, segala macam ke dalam. Kita ingin menjaga-jaga air dari najis. Tutup tempat penampungan air. Ya. Itu najis yang dimaafkan. Kemudian juga termasuk najis yang dimaafkan adalah gumoh anak menyusu. Anak kecil menyusu kemudian muntah. Karena susu emaknya balik. Ya, kena susu ibunya, dia muntah. Muntah tadi kita katakan najis. Nah, tapi kalau muntah anak yang kita sebutkan tersebut sambil menyusu, batuk, muntah, kena susu ibunya, perlu ibunya membasuh supaya bisa sholat, Ustaz? Nah, itu dimaafkan. Itu termasuk najis yang dimaafkan. Kemudian juga mulut kucing. Mulut kucing dimaafkan juga. Ustadz, air liur kucing itu kan tidak najis. Berbeda dengan anjing. Kalau anjing itu najis, ya betul. Anjing najis. Kucing juga najis. Kenapa kita katakan air liur kucing itu najis? Karena kucing makan tikus. Tikus berdarah. Ketika kucing mengoyak tikus, berarti mulut kucing bercampur dengan darah. Kita katakan najis baru hilang kalau dibasuh dengan air. Walaupun kucing rajin menjilat tubuhnya, yang najis tetap najis. Ini secara konsep. Namun kalau misalkan ada kucing, kita kemarin lihat kucing itu makan tikus. Hari ini kita mau makan, di atas meja kita ada tempat cuci tangan. Air cabut basuh, kobokan. Naik kucing ke atas meja, minum dia dari air tadi. Dari air tempat cuci tangan tadi. Berarti kan secara konsep air tadi bercampur dengan air liur kucing atau lidah kucing yang sebelumnya sudah makan darah. Bernajis sebenarnya. Tapi itu termasuk najis yang dimaafkan. Masuk najis. Banyak najis yang dimaafkan. Ya. Kemudian sesuatu yang sulit kita untuk ihtiraz. Najis yang tidak mungkin kita hindari. Ini contoh saya, ibu bawa motor, bapak bawa motor. Di belakang motor puso. Di belakang motor orang baru sudah hujan, sehingga jalan becek. Ada percikan kecil air yang berterbangan ketika kita bawa motor di belakang mobil. Ya, walaupun tidak banyak, walaupun mungkin tidak kumuh baju, tapi ada percikan-percikan. Kiranya di depan bukan cuma tanah yang terlindas oleh mobil tersebut, tapi cilik kudo misalnya. Ya, sehingga cilik kudo lu satu tabang. Itu dimaafkan. Ya. Omong balwa, susah kita untuk menghindari najis. Jadi najis yang sulit untuk dihindari seperti itu, nah itu juga dimaafkan. Jadi najis kaidahnya bagaimana? Kalau tidak tampak dimaafkan. Kalau kecil tampak tapi susah untuk dihindari, itu juga dimaafkan. Nah, jadi banyak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kelapangan kita. Dalam terapannya nanti ada ma'fu, ada najis-najis yang dimaafkan yang memang Nabi SAW menyebutkan hal itu sendiri. Contohnya zubab tadi ya, lalat. Lalat masuk ke minuman kita. Nah, seharusnya secara konsep berarti lalat tadi membuat minuman kita ternajis. Akan tetapi tidak jadi najis gara-gara apa? Ya, Nabi sebutkan.
dan najis. Itu tentang pembahasan najis. Kalau najis berada di tempat lain, sekarang kita bahas membersihkan najis dari tempat keluar najis atau yang disebut dengan istinja. Jadi kalau menghilangkan najis dari tempat-tempat lain itu namanya izalah. Izalah an-najasah. Kalau menghilangkan najis dari tempat keluarnya namanya istinja. Ya. Istinja. Asal katanya naja. Naja itu artinya selamat, artinya bersih. Naja. Istinja meminta bersih atau berusaha untuk bersih. Istinja adalah menghilangkan najis dari tempat keluar najis, baik itu kubul maupun dubur. Maka kalau najis itu keluar bukan dari kubul ataupun dubur, misalkan najis keluar dari tangan, itu kita masuknya ke izalah. Izalah namanya. Najis yang ada di lantai, izalah. Najis ada di kepala, izalah. Najis di kaki, izalah. Najis yang memang berada di tempat keluarnya, najis yang memang berada di tempat keluarnya, yaitu kubul dan dubur, ini najis kotoran yang kita maksud, itu cara menghilangkannya namanya istinja. Istinja ada dua. Istinja ada dua. Yang pertama istinja kering, kedua istinja basah. Maka alatnya bisa batu, dan sejenisnya, bisa air. Bersuci dengan air, istinja dengan air, airnya sama dengan syarat air wudhu. Harus mutlak, harus air suci lagi menyucikan. Bagaimana prosesnya? Kalau kita katakan standar wajib bersuci dengan air adalah cukup 1 kali, sah. Buang air kecil, 1 kali dibasuh, sah. Ya, 1 kali, ya, dan bekasnya hilang. Satu kali dan bekasnya mesti hilang. Buang air besar misalkan, ketika kita istinja masih licin-licin, nah berarti tidak cukup. Sampai hilang licin-licinnya, itu dia. Tapi kalau buang air kecil sekalipun kita siram sah tuh Pak. Ya 1 kali sah. Tapi afdalnya 3. Nanti kita bahas ya sunnah-sunnahnya 3 kali dan segala macam. Yang kita bahas sekarang apa? Standar sahnya. Ini standar sah. Kalau buang angin, kalau agak lambuk perlu cebok. Itu keluar bonusnya tuh. Ya itu paralu tuh, mohon maaf ya, itu paralu tuh di jalan. Kapan istinja? Ada yang basah keluar. Kalau kariang mau contohkan nan kariang caci yang keluar, anak-anak dulu. Keluar caci yang contoh. Ya. Mana mudo-mudo. Pernah mengalami Bang? Alai ya anak-anak dulu ya, anak 90-an. Lalu di bawah itu tidak ada. Ya. Keluar cacing misalkan tidak wajib istinja. Keluar batu misalkan nauzubillah ya. Keluar batu kering tidak wajib istinja. Wajib istinja kalau ada yang basah. Kalau kentut itu bagaimana Bu? Basah. Ayo kariang. Kalau basah berarti ada bonusnya tuh. Ya. Ada yang basah keluar mesti istinja. Istinja dengan air minimal, ini yang kita sebut minimal 1 kali ya, dan bekasnya hilang. Ini standar sah saja. Tapi afdalnya 3 kali. Nanti kita sebut ya, bagaimana cara 3 kali, apa saja yang disunahkan ketika buang air, berdaham, pilih tempat, boleh menghadap kiblat atau tidak, bolehkah membelakangi kiblat atau tidak, nanti kita bahas. Kita bahas istinjanya dulu. Kalau istinja dengan batu,
Kalau istinja dengan batu minimal 3. Kalau pakai air boleh sekali. Kalau pakai batu minimal 3 dan sampai bekas hilang. Hilang bakeh. Bakeh nan di tisu saja, misalkan dengan tisu ya. Buang air besar di pesawat. Buang air besar di pesawat. Tidak disediakan air yang banyak untuk istinja. Walaupun memang tidak nyaman bagi orang yang sudah biasa istinja dengan air. Tidak nyaman, tapi itulah keadaan. Lalu bagaimana caranya? Ambil tisu. Ambil tisu, 1. Gosok sekali. Kunyang tisu. Kunyang campaan. Gosok yang kedua. Putih berasih tisu, Pak. Putih berasih tisu yang kedua. Berarti gosok pertama tadi mangkui. Hilang satu. Digosok yang kedua sudah putih tisu. Campaan beliak tisu. Tetap harus gosok 1 kali lagi. Tetap harus gosok. Ambil tisu baru, gosok 1 kali lagi. Itu yang kita katakan minimal 3. Walaupun dengan 1 kali usap sudah hilang bekas najis, kalau istinjaknya dengan batu dan sejenisnya, mesti minimal 3 kali. Ya. Ustaz, kalau dengan tisu boleh? Boleh. Sudah 3 kali masih ada bekas najisnya, Ustaz. Masih kuning tisu. Gosok taruh. Bara, kalau ndak cukup 3, 5. Alah 5 kali kuning juga baru Ustaz. Tambah cair. 7. Alah 7 kuning juga baru Ustaz. Itu alun tuntas berarti buang air. Tuntaskan. Ya, selesaikan dulu. Selesaikan dulu, baru istinja. Nah, sedikit ya. Sedikit ya Ibu ya. Korupsi sedikit. Nah, selain dengan batu, istinja ini juga boleh dengan barang-barang lain yang punya sifat yang sama dengan batu. Apa saja sifat batu? Kering, solid, suci, kesat, tidak terhormat. Lah, ini syarat-syarat batu nih semua. Lah, kering berarti tidak boleh pakai tisu basah. Pakai tisu basah tidak boleh, tidak sah. Andai misalkan kita naik pesawat istinja dengan tisu basah, maka ambil air siram sekali. Untuk menghilangkan najis hukmi. Andai terjadi. Misalkan kita naik pesawat, itu cara istinja kalau naik pesawat. Kita sudah cebok dengan tisu 3 kali. Sudah habis sisanya, tapi masih tidak nyaman. Sehingga kita pakai tisu basah. Pakai tisu basah, setelah itu bagaimana? Harus pakai air untuk penutup. Ya, ambil agak seketik air, siram sekali. Untuk menghilangkan apanya? Hukum najisnya. Andai itu terjadi. Ya. Kemudian solid, berarti tidak boleh dengan bubuk. Tanah tidak boleh. Dengan tanah tidak boleh. Harus dengan sesuatu yang solid, sesuatu yang padat. Ya, batu, tisu itu juga padat, kertas itu juga padat. Suci berarti tidak boleh dengan najis. Nabi SAW dikasih sesuatu yang mirip batu, tapi ternyata kotoran unta sudah kering, dibuang kembali oleh Nabi SAW. Mesti kesat. Kenapa? Karena tujuan kita istinja adalah menghilangkan najis, menghilangkan najis. Kalau licin tidak sah. Ustaz, boleh cebok dengan batu, istinja dengan batu? Boleh. Batu cincin tidak boleh. Kenapa? Licin. Daun pisang lah kira-kira. Daun pisang tak boleh. Karisia boleh. Bakok daun pisang tak boleh. Sebab daun pisang licin. Kalau pakai yang licin bukan hilang najis, malah pindah ke yang lain. Ya. Plastik boleh? Tak boleh pakai plastik. Mesti yang kesat. Yang terakhir tidak terhormat. Tak boleh jupiti. Ambo kayu Ustaz jupiti 100.000 anak desa. Atau dengan roti, makanan. Ini kurang ajar orangnya. Istinja dengan makanan tidak boleh. Ya, mesti tidak terhormat. Yang memang bisa dibuang setelah dipakai. Ya, memang bisa dibuang setelah dipakai. Ini 5 syarat yang harus dipenuhi untuk alat istijmar namanya. Ya, istinja dengan batu ini secara khusus namanya istijmar.
Itu alat-alat untuk istinja. Batu bata kalau ndak akan meninggalkan bekas di tempat kita, di tempat keluar najis, boleh. Tapi kalau dek pakai batu bata malah merahnya, karena syaratnya apa tadi? Solid. Solid itu maksudnya apa? Dia yang membawa najis, bukan dia yang malah meninggalkan bekas. Ya, bukan dia yang meninggalkan bekas, dia yang membawa bekas. Nah, itu untuk batu bata. Lihat dulu batu batanya. Batu bata. Pian cak jangan pakai batu bata. Ya, tinggal merah-merah. Lebih banyak nanti tinggal daripada nanti bau. Batu bata. Ya. Nah, itu syarat-syarat alat untuk istijmar. Insyaallah nanti kita bahas adab-adab buang air. Adab-adab buang air, di mana boleh, di mana tidak boleh, dan seterusnya. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak. Modul sudah kita bagikan ya Pak ya. Yang tidak dapat modul fotokopi sendiri ya. Fotokopi sendiri yang tidak dapat modul ya. Fotokopi atau filenya nanti kita kirim ke grup masjid. Filenya nanti kita kirim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, dan sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.